Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita terbaru nih guys, dari Darwin Núñez kembali menampilkan aksi menghibur saat Liverpool kena bantai Brentford. Sementara itu Al Nassr punya sejumlah rencana gila dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari dari hasil pertandingan Premier League nih. Ada Liverpool yang menelan kekalahan setelah takluk atas Brentford dengan skor telak 3-1. Usai dibantai, sang pelatih yakni Jurgen Klopp mengata-ngatai para pemainnya yang gak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Dalam laga lanjutan pekan ke-19 Premier League ada hasil mengejutkan dari Brentford. Pasalnya klub berjuluk The Beast ini mampu mengalahkan raksasa Liverpool dengan skor telak 3-1. Brentford menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 melalui gol bunuh diri Ibrahima Konate dan Yoane Wissa. Skuad The Reds sempat memperkecil kedudukan lewat Alex Oxlade-Chamberlain. Sayangnya mereka justru kembali kebobolan lewat Bryan Mbeumo pada menit 84 pertandingan. Kekalahan itu membuat Liverpool semakin jauh dengan perebutan gelar juara. Liverpool sengaja mengejutkan harus takluk dari Brentford dengan skor 3-1. Pada laga yang digelar di Stadion Community tersebut, Darwin Núñez kembali menghadirkan momen lucu. Momen tersebut terjadi pada menit ke-7 pertandingan. Saat itu Núñez kembali gagal mencetak gol di depan gawang yang sudah bebas dari pengawalan kiper. Tendangannya tersebut masih mampu diblok oleh salah satu pemain bertahan Brentford. Sebelumnya Núñez juga sempat menampilkan momen menghibur di laga kontra Leicester City lalu. Jurgen Klopp memberikan komentar pasca kekalahan melawan Brentford dini hari tadi. Pelatih asal Jerman itu membeberkan alasan mengapa skuad asuhannya bisa ditaklukkan. Klopp mengatakan jika Brentford berhasil memainkan laga sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Itu artinya Klopp menilai kalau tim asuhannya bermain gak cukup berkembang. Mantan juru taktik Borussia Dortmund ini juga menyayangkan banyaknya peluang Liverpool yang terbuang. Dia menganggap kalau seharusnya Liverpool bisa mencetak lebih banyak gol. Kita masuk ke sesi konferensi pers. Sebelum pertandingan ada Brendan Rodgers yang mengakui kalau timnya sedang tampil pincang. Sedangkan Mikel Arteta mewaspadai Newcastle United yang sedang dalam tren positif. Leicester City akan berhadapan dengan Fulham pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-19. Menjelang laga tersebut, Brendan Rodgers pesimis skuadnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi skuad The Foxes dipastikan gak diperkuat beberapa pemain pada laga nanti. Mulai dari James Maddison, Patson Daka, Jonny Evans hingga Dennis Praet. Khusus Maddison dikonfirmasi baru akan tersedia pada akhir bulan Februari nanti. Namun mantan pelatih Liverpool itu mengaku akan mempersiapkan skuadnya dengan baik. Mikel Arteta yakin Newcastle United akan membuat skuadnya kerepotan. Pasalnya, pelatih Spanyol itu menilai skuad The Magpies sedang dalam tren positif dalam beberapa laga terakhir. Menurut Arteta, skuad asuhan Eddie Howe saat ini memiliki sistem permainan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka punya ambisi yang besar sejak diakuisisi beberapa bulan yang lalu. Meskipun begitu, pelatih asal Spanyol ini yakin skuad The Gunners bisa mengatasi hal tersebut. Apalagi Arsenal juga sedang dalam semangat yang tinggi untuk meraih gelar juara musim ini. Menjelang pertandingan Newcastle yang akan berhadapan dengan Arsenal dini hari nanti, Eddie Howe mengaku skuadnya sudah sangat siap untuk menghadapi laga tersebut. Pelatih 45 tahun ini juga bilang gak akan merekrut pemain baru pada musim dingin ini. Namun hal itu akan berubah apabila ada pemain yang cedera berkepanjangan nantinya. Di sisi lain, skuad The Magpies terancam gak diperkuat Callum Wilson, sebab pemain timnas Inggris ini masih belum fit sepenuhnya pasca alami cedera. Berikutnya masih dari sesi konferensi pers ada Frank Lampard yang memuji permainan Brighton. Sedangkan Erik ten Hag memberikan pujian kepada Luke Shaw yang tampil apik di laga sebelumnya. Everton akan menghadapi Brighton dalam laga lanjutan pekan ke-19 Premier League. Pelatih mereka yakni Frank Lampard meminta anak asuhnya untuk tetap fokus. Pasalnya Lampard menilai kalau Brighton merupakan tim yang sangat bagus. Ex-pelatih Chelsea itu bilang skuad The Seagulls sangat dominan dengan permainan penguasaan bola. Oleh sebab itu, Lampard pun telah menyiapkan strategi khusus di laga menghadapi Brighton tersebut. Dia meminta untuk para pemainnya untuk terus disiplin dan punya etos kerja yang baik. Luke Shaw memainkan 2 laga terakhir dengan mengisi posisi bek tengah. Alasannya, para bek tengah skuad Setan Merah belum ada yang siap untuk dimainkan. Contohnya Harry Maguire dan Victor Lindelof yang masih bermasalah dengan kebugaran. Selain itu, ada Rafael Varane dan Lisandro Martinez yang baru kembali ke tim pasca Piala Dunia. Namun pelatih asal Belanda ini memuji Shaw karena bermain luar biasa di posisi tersebut. Ten Hag menyebut akan memainkannya lagi kala menghadapi Bournemouth jika memang dibutuhkan. Beralih ke rumor transfer nih guys, ada Frenkie de Jong yang kembali dirumorkan akan direkrut Manchester United.
Sedangkan Joao Felix disebut bakal hengkang dari Atletico Madrid dan kini jadi rebutan klub top Eropa. Frenkie de Jong kekeh ingin bertahan di Barcelona pada musim panas lalu. Padahal saat itu Manchester United sangat ingin memboyong pemain timnas Belanda tersebut. Namun baru-baru ini de Jong sudah berubah pikiran dan ingin cabut dari Camp Nou Spotify. Kabarnya pemain 25 tahun itu akan hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Bahkan ex-Ajax Amsterdam ini sudah memberitahu Erik ten Hag secara langsung. Artinya skuad Setan Merah tinggal menyiapkan tawaran langsung kepada Blaugrana di musim panas nanti. Barcelona dikabarkan tengah murka dengan salah satu pemainnya yakni Frenkie de Jong. Sebab pemain 25 tahun ini merespon ketertarikan dari Manchester United. Padahal skuad Blaugrana sangat ingin mempertahankan de Jong pada bursa transfer nanti. Pasalnya gelandang timnas Belanda ini merupakan pilar penting di skuad asuhan Xavi Hernandez. Atas kelakuannya tersebut, de Jong akan mendapatkan perlakuan berbeda dari klub. Bahkan manajemen meminta Xavi untuk memberikan menit bermain minim untuk ex-Ajax Amsterdam itu. Manchester United dan Arsenal saling sikut untuk mendatangkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Sebelumnya skuad Los Rojiblancos berencana untuk melepas bomber asal Portugal tersebut. Alasannya karena hubungan Felix dengan Diego Simeone dikabarkan sedang renggang. Menurut Fabrizio Romano, kedua klub tersebut sudah menghubungi sang agen secara langsung. Akan tetapi mereka enggan untuk membeli Felix secara permanen karena harganya yang tergolong mahal. Kedua klub itu pun berniat untuk meminjamnya terlebih dahulu dengan opsi permanen. Walaupun berada di papan atas klasemen, Gary Neville justru mengejek Arsenal yang diklaim bakal kembali ke setelan pabriknya. Kita jauh ke negeri Timur Tengah, ada Al Nassr nih guys yang berencana melakukan laga uji coba dengan Paris Saint-Germain. Legenda Manchester United Gary Neville mengkritik habis-habisan klub raksasa kota London yakni Arsenal. Dia mengatakan jika para pemain skuad The Gunners punya mental tempe. Neville bilang cepat atau lambat Arsenal bakal kembali ke setelan pabriknya. Padahal anak asuh Mikel Arteta itu kini memuncaki klasemen sementara dengan selisih 7 poin atas Manchester City. Itu artinya Neville memprediksi kalau skuad The Gunners bakal kehabisan bensin di putaran kedua. Dengan begitu mereka diklaim bakal kembali gagal merengkuh gelar juara di musim ini. Everton dikabarkan sudah masuk dalam tahap awal untuk mendatangkan Anthony Elanga. Skuad The Toffees akan mencoba mendatangkan sang pemain di bulan Januari ini. Frank Lampard selaku pelatih telah menekan klub untuk segera mendatangkan pemain baru di sektor lini serang. Hal ini dilakukan agar The Toffees bisa terlepas dari jeratan zona degradasi. Rencana Everton untuk datangkan Elanga sepertinya akan berjalan cukup mulus. Sebab Elanga sendiri jarang mendapat jam terbang saat membela Manchester United di musim ini. Real Madrid sedang mengincar Erling Haaland pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain asal Norwegia ini diproyeksikan sebagai penerus Karim Benzema di ujung tombak El Real. Haaland musim ini sudah mengemas 21 gol di Liga Inggris dengan 15 laga saja. Hal ini membuat skuad Los Blancos sangat kepincut dengan bomber 22 tahun tersebut. Di sisi lain Real Madrid baru akan membayang jika Kylian Mbappe gagal didatangkan. Pasalnya saat ini pemain asal Prancis itu gencar dirumorkan untuk hengkang ke Santiago Bernabeu. Paris Saint-Germain kabarnya akan segera memperpanjang kontrak sang kapten yakni Marquinhos. Skuad Les Parisiens mengikat kontrak sang pemain sampai tahun 2027. Laporan tersebut mengatakan jika pembicaraan kedua pihak saat ini sedang berjalan baik. Itu artinya laporan Marquinhos pun diklaim akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Marquinhos sendiri jadi pemain andalan Paris Saint-Germain di jantung pertahanan. Dia sudah tampil sebanyak 23 pertandingan dengan telah mencetak total 2 gol di berbagai kompetisi. Walaupun bermain di Al Nassr, rivalitas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi terus berlanjut hingga saat ini. Sebab seorang jurnalis Achraf Ben Ayat mengklaim keduanya bisa saling bertarung. Kabarnya Al Nassr sedang merencanakan laga uji coba melawan Paris Saint-Germain. Menurut laporan laga tersebut akan digelar pada tanggal 19 Januari mendatang. Nantinya Al Nassr bertanding dengan gabungan skuad para pemain Al Hilal. Laga ini tentu sangat ditunggu-tunggu publik sepak bola mengingat keduanya masih berstatus pemain mega bintang. Belum puas datangkan Cristiano Ronaldo, Al Nassr berniat memboyong Mauro Icardi dan Luka Modric. Skuad The Global dikabarkan telah menyiapkan dana besar untuk membeli keduanya. Namun untuk Modric sendiri dia telah menyatakan menolak untuk bergabung. Pasalnya kapten timnas Kroasia itu masih ingin bertahan di Real Madrid dan akan memperpanjang kontraknya. Selain keduanya, Al Nassr juga sempat dirumorkan akan memboyong Lionel Messi. Namun berita ini cuma rumor isapan belaka karena saat itu sang pelatih yakni Rudi Garcia cuma bercanda. Next, Al Nassr akan memperkenalkan Cristiano Ronaldo pada hari ini jam 7 waktu setempat.
Sedangkan FIFA meminta staf federasi seluruh dunia untuk menamai salah satu stadion mereka dengan nama Pele untuk menghormati sang legenda. Cristiano Ronaldo akan diperkenalkan secara langsung oleh Al Nassr hari ini. Perkenalan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Emirates Soul Park pada pukul 7 waktu setempat. Skuad The Global akan mematok tiket masuk seharga Rp15 atau sekitar Rp62.000. Hal ini tentunya akan mencuri perhatian bagi para penggemar Al Nassr. Bahkan mega bintang asal Portugal ini berpeluang memulai debutnya pada Kamis besok. Sebab skuad The Global akan berhadapan dengan Al Ta'i pada pekan ke-12 Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo baru saja bergabung ke klub raksasa Arab Saudi yakni Al Nassr. Menurut kabar terbaru, bintang timnas Portugal itu bisa kembali tampil di kompetisi Premier League. Rumor itu mencuat oleh salah satu media asal Spanyol yaitu Marca. Laporan itu menyebut transfer ini bisa terwujud seandainya Al Nassr mau meminjamkan Ronaldo ke Newcastle United. Menurut kabar, terdapat klausul kontrak yang memperbolehkan Ronaldo untuk pindah ke Premier League. Hal itu baru bisa terwujud seandainya Newcastle lolos ke zona Liga Champions. Pele menghembuskan napas terakhirnya pada hari Jumat lalu karena penyakit kanker usus besar. Segala penghormatan silih berganti untuk mengenang legenda asal Brazil ini. Terbaru penghormatan tersebut datang dari induk sepak bola dunia atau FIFA. Presiden FIFA yakni Gianni Infantino memberikan pernyataan untuk setiap federasi sepak bola di seluruh dunia. Infantino meminta agar setiap federasi memberi nama Pele di salah satu stadion pada setiap negara. Guys, timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal dan berpeluang besar akan menghadapi Vietnam. Di kabar penutup nih, ada Sinteyong yang kembali kecewa melihat permainan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menutup babak penyisihan grup Piala AFF dengan hasil sempurna. Pada laga yang digelar di Stadion Rizal Memorial itu, skuad Garuda menekuk Filipina dengan skor 1-2. Di babak pertama, anak asuh Sinteyong sudah unggul 2 gol lewat Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Sayangnya di babak kedua, skuad Garuda kebobolan lewat Jan Sebastian Beraki. Dengan hasil ini, pasukan Witan Sleman dipastikan lolos ke partai semifinal dengan status runner-up. Mereka berpeluang menghadapi Vietnam yang kini memuncaki klasemen sementara grup B. Nadeo Argawinata jadi sorotan pada laga menghadapi Filipina kemarin malam. Penjaga gawang timnas Indonesia itu terlihat menangis saat ditarik keluar pada menit ke-24 pertandingan. Usut punya usut, Nadeo menangis karena nggak bisa melanjutkan pertandingan. Pasalnya kiper Bali United itu terlihat peringis kesakitan dan diklaim mengalami cedera. Cedera itu didapat saat Nadeo berbenturan dengan kapten timnas Filipina yakni Stefan Schrock. Masih belum diketahui pasti apakah sang kiper bisa diturunkan di partai semifinal mendatang. Di Piala AFF, timnas Indonesia banyak diperhatikan oleh banyak orang asing. Sebab skuad Garuda merupakan salah satu kontender untuk meraih gelar juara. Namun kali ini sorotan tersebut gak cuma datang dari negara Asia Tenggara saja. Bintang timnas Brazil yakni Richarlison bahkan ikut memantau perjalanan Indonesia di Piala AFF kali ini. Lewat story Instagramnya, pemain Tottenham Hotspur itu terlihat memposting ulang gol-gol skuad Garuda. Postingan tersebut dibagikan lewat akun pribadinya. Walaupun meraih kemenangan atas Filipina, pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong merasa kecewa melihat permainan anak-anak asuhnya. Pelatih berkewarganegaraan Korea Selatan itu menilai para punggawanya kerap membuang peluang emas. SofaScore mencatat skuad Garuda berhasil melepaskan total 17 tembakan. Dari 17 tembakan tersebut, cuma 6 diantaranya yang mampu mengarah ke gawang. Menurut Sinteyong, anak asuhnya mengulang kesalahan di laga menghadapi Kamboja lalu. Timnas Filipina dipastikan gagal lolos ke partai semifinal usai takluk atas timnas Indonesia dengan skor 1-2. Kekalahan ini membuat sang pelatih yakni Josep Ferre memberikan komentarnya. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sangat bangga dengan apa yang dipertontonkan anak asuhnya. Ferre bilang kalau para pemainnya sudah menunjukkan mental petarung di atas lapangan. Padahal dia menyebut kalau para pemain Filipina banyak yang tampil debut alias dihuni pemain muda. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Yogi Astra. Katanya semoga timnas bisa menang dengan hasil yang memuaskan. Ya guys, semoga di semifinal nanti Indonesia bisa menang ya. Kalau komen kalian juga mau dibacain nih, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!